Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai everybody. Welcome back to our podcast dengan saya Dr. Ayu dari Rumah Sayur BTJ. Well, di episode kali ini senang banget karena kita kedatangan tamu yang super kece. Niatnya sih bukan cuma satu, tapi dua orang yang kece banget. Tapi yang baru hadir baru satu. Well, without further ado, please welcome Dr. Suher Muzakir, spesialis penyakit dalam. Dr. Uwen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Ayu. Aduh, senang banget. Gelis yang nggak jadi balik ke Bandung. Kasian. Ya nasib lah dong, nggak apa-apa. Jadi semuanya, jadi Dokter Uwen bisa Uwen buat podcast. Luar biasa. Jadi ya, teman-teman semua, Dokter Uwen ini sahabat baik saya banget ya Kak. Jadi hari ini ditagih buat sharing untuk teman-teman semuanya. Karena kapan lagi kan ya kita membajak seorang dokter spesialis penyakit dalam. Yuk mari. Aduh, Dokter Uwen lagi apa? Perasaan nggak ada utang. Sore-sore ya biasa Dokter Ayu. Kerjaan lagi. Kasian banget. Isolasi mandiri lagi. Serius Dok, gimana ceritanya? Serius ya biasalah, dapat pasien gejala abu-abu itu maksudnya ya nggak khas kan. Terus dapat ada sedikit masalah di paru, ronsennya nggak cantik. Udahlah, rujuk ya, nunggu hasil sana hasil sini ya, saya terpaksa isolasi mandiri. Luar biasa ya. Ya maklum kita tinggal anak-anak daripada luar biasa ya perjuangan itu ya semuanya ya. Ya sayur ya luar biasa ya. Tenang Dok, kita akan sampai ke sana. Jadi Dok, selama pandemi ini nih, karena udah berapa bulan kan ya, itu yang dirasakan apa sih? Makin tambah beban kah? Apakah ada keribetan yang bertambah selama menjalankan tugas sebagai seorang dokter? Plus serang pandemi pula, ya kan? Apa sih yang dirasain Dok? Ya sebenarnya kita kan sudah pasti tidak pernah bisa memilih pasien ya. Pasien apapun, keadaan apapun kan kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Nah kalau dalam keadaan seperti ini kan ya dari kita juga harus prepare. Oh ya sorry, Dokter Aya sudah masuk. Dokter Aya. Assalamualaikum. Ini sambil nyetir. Siap, Dokter Aya kita udah mulai loh. Pening ya Dok. Lanjut. Luar biasa, ini Dokter Uwen Dok. Jadi sedang menceritakan dirinya sedang isolasi mandiri Dok. Pengen tahu atau pengen tahu banget Dok? Oh, Dokter Aya pengen tahu atau pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Ayo cus, ayo, sorry ya semuanya yang mendengarkan podcast ini. Jadi teman-teman ini Dokter Oya, Dokter Uwen ini sahabat saya. Jadi mohon maaf ya kalau podcastnya rada-rada. Ya mohon maaf sekali. Oke Dok, Dokter Uwen lanjut Dok. Jadi dokter sedang isolasi mandiri nih ceritanya. Ya Dokter Ayu. Dokter sedang isolasi mandiri nih ceritanya. Ya Dok. Terus di mana Dok mengisolasikan diri? Iya. Ini sementara di lantai 2 rumah sendiri. Luar biasa Dok. Besok di luar biasa mohon ya, Dok ya. Luar biasa, siap-siap colok hidung. Semangat Dok. Jadi gimana nih selama Iya, yang lain cuma semangat Dok gitu ya. Semangat. Jadi udah gini Dokter Ayu, gimana perasaan Dokter Suher sekarang setelah sabar Bu. Udah ditanyakan. Boleh, emang enggak? Oh, Dokter Oya sabar Dok. Akan saya hostnya yang mana ya? Dokter Oya hati-hati Dokter Ayu. Dokter Oya hati-hati jangan ditabrak itu lampu-lampu di pinggir jalan. Saya di Dokter Oya di mana ya? Di sini. Siglai tahu nggak? Oh Siglai, oke hati-hati lembu kanan kiri. Luar biasa biasa. di kiri juga lihat. Itu ancaman yang berbahaya.
Oke. Sabar ya Bu, sabar Bu. Jadi dokter Uwen selama pandemi corona ini apa yang dirasakan? Makin susah nggak beban kerjanya? Nanti dokter Oya juga sama pertanyaannya. Ya, yang jelas udah pasti kita jadi harus lebih aware ya, karena yang kita ketahui kan namanya virus corona ini kan bisa ke seseorang itu bisa ada gejala, bisa nggak ada gejala gitu. Jadinya ya kita tetap harus prepare the best kan. Ya masalahnya juga kalau kena ke kita juga bisa nularin orang kan. Gitu ya, ini aja kayak kemarin kasusnya kan tiba-tiba mau nggak mau kita udah prepare juga ya. Udah mungkin memang luar biasa. Tuhan suka memberi kejutan-kejutan. Jadi artinya apa, setiap pulang dari rumah sakit itu kan pulang ke rumah kan kita mau prepare supaya tidak mengkontaminasi orang rumah kan ya. Jadi tuh apa aja tuh protapnya kalau dokter pulang ke rumah? Ya, alhamdulillah kan sih saya punya kamar yang pintu 2. Jadi pintu kamar yang satu itu memang langsung ke kamar mandi. Jadi yang masuk melalui pintu itu memang langsung ke kamar mandi. Memang sudah ada ember khusus masukin baju-baju, udah ada anduk di situ, udah ada anduk yang lain. Jadi begitu nyampe buka semuanya, masuk kamar mandi, jebak kibur dulu, keluar baru terus kalau tiba-tiba ditelepon lagi dengan orang rumah. Ya kalau berapa kali ke rumah sakit makin putih dong berarti ya. Pergi lagi, pulangnya ya mandi lagi. Luar biasa. Jelas itu. Luar biasa. Berarti ada hikmahnya dari pandemi corona ini ya. Makin putih. Oh iya. Biasa. Iya, jadi tambah bersih, tambah putih. Terus saya pengen dengar dong dari Dokter Oya. Dokter Oya ini kan dokter spesialis anak yang terhappening Senanggo Aceh Darussalam kan ya. Dulu P Hidayah, sekarang Sepidi ya Bu Ayu ya. Alhamdulillah, luar biasa itu, luar biasa. Jadi Dokter Oya itu gimana? Kan itu sama corona kan harus pakai face shield lah, gown lah. Itu anak-anak nggak pada takut atau gimana sih? Kalau saya mah takut. Ini ya Dokter Ayu ya, mungkin kan saya karena memang udah prepare anak-anak juga dari awal, jadi mereka juga lebih siap menghadapi orang tuanya yang seperti ini gitu. Jadi kayak ya, sama seperti Dokter Uwen juga gitu, dengan persiapan mau ke rumah sakit kita dengan kalau saya bahkan dari rumah itu saya udah menggunakan pakaian kalau kita dulu koas itu baju jaga lah gitu kan. Baju jaga, terus di rumah sakit bekerja seperti biasa, pulang biasanya saya sebelum sampai rumah itu mandi dulu. Di rumah sakit itu saya mandi, ganti yang baju kita biasa untuk pulang ke rumah, sampai rumah mandi lagi gitu Dokter Ayu. Jadi anak-anak kita selama pandemi ini mereka mungkin udah terbiasa ya lihat uminya seperti itu, jadi kayaknya udah nggak ada rasa ketakutan atau apa, nggak ada lagi. Itu kan anak orang. Kalau anak sendiri, kalau anak orang gimana? Takut nggak lihat Dokter Oya gitu? Itu takut Bu Ayu, takut kalau ketakutan. Nah saya sekarang harus cari cara. Saya sampai berpikir mau beli face shield yang sekarang kan face shield itu ada karakternya ya untuk saya tuh mau nyari face shield yang seperti itu kalau misalnya visit pasien atau sedang memeriksa pasien gitu kan. Konon ya anak-anak ini, kita yang biasa yang manis-manis saja tanpa face shield atau masker itu mereka udah takut, apalagi sekarang kita dengan pakaian astronot itu lebih takut lagi sebenarnya. Kasihan sih. Apa yang dilakukan Dok ketika mereka jejeritan ketakutan gitu? Ya gini, kalau sekarang mungkin, kalau dulu Dokter Wen mungkin sama juga kan. Kalau dulu saya kalau dulu kita mungkin lebih ini ya, misalnya bercerita, merayu gitu. Tapi kalau sekarang mungkin kita lebih ingin cepat-cepat menghabiskan waktu memeriksa pasien gitu. Jangan sampai kita terlalu lama juga kontak dengan pasien kan. Akhirnya itulah komunikasi dokter dan pasien di masa pandemi ini, saya rasa banyak dokter yang juga merasakan hal yang sama akan berkurang gitu. Itulah masalahnya yang akhirnya itu kan salah satu terapi sebenarnya, kedekatan dokter sama pasien, tapi di sini kita tidak bisa melakukan secara maksimal gitu Dokter Ayu. Gitu. Pernah nangis nggak sih Dokter Uwen, Dokter Oya selama pandemi ini merasa berada pada titik yang terendah gitu? Kadang-kadang kan banyak yang merasa gitu kan ya selama pandemi. Gimana Dok? Kalau Dokter Oya, Dokter Uwen gimana? Oh kalau saya dulu ya. Sweet. Saya malah siapa nih? Dokter Oya dulu.
pancing dokter Ayu. Saya tahu juga kok. Nggak, dokter Aya dulu Kalau saya coba. kalau udah Jangan lama-lama. waktu di awal-awal pandemi, jadi agak sedikit ini ya mendramatisir suasana gitu kalau ke rumah sakit. Saya kan perjalanan nih dari Sigli ke PD Jaya itu waktunya 1 jam. Jadi di mobil kadang-kadang sebelum memasuki gerbang rumah sakit itu dengan diiringi melodi irama namanya background dari tip-tip di mobil itu ya kan dengan irama yang mendukung. Jadi kadang-kadang agak mendramatisir lah suasana hatinya tuh nanti menangis gitu. Ya ampun, saya akan berjuang kayak gitu. Tapi lama-lama makin kesini kayaknya kok makin biasa aja gitu ya. Luar biasa dok ya. Terus ketika menangis, ini pertanyaan penting dok. Ketika dokter menangis keluar ingus nggak? Enggak ada. Itu pertanyaan penting banget dokter Ayu. Kalau dokter Wen gimana, menangis nggak dok selama pandemi ini? Iya, benar ya. Pagi malah. Berarti merasa pada titik yang rendah ya dok? Iya. Ya sebenarnya sih yang merasa bersalah ya kalau memang ada apa-apa kita kena ke keluarga itu yang enggak banget gitu.